Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Trisna dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 17. Saya akan menjelaskan sejarah bangsa Belanda dan Indonesia dengan rincian materi sebagai berikut. 1. Deskripsi materi. 2. Awal mula masuk Belanda dan sejarahnya. 3. Tokoh Belanda dan peranannya. 4. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda. Bangsa Belanda atau dalam bahasa Belanda yaitu Nederlanders merupakan bangsa asli Belanda yang secara genetik dan budaya masih terkait dengan suku Jermanik. Bangsa ini terutama menghuni bagian Belanda dan Belgia. Bangsa Belanda sebagai minoritas terdapat di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Selandia Baru, Filipina, dan Suriname. Mereka menuturkan bahasa Belanda yang masih berkerabat dengan bahasa Jerman. Awal mula masuknya Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan mendarat di Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten dikarenakan mereka bersikap kasar dan sombong. Kemudian, selang 2 tahun, Belanda datang lagi ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Heck pada tahun 1598. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Tujuan Belanda datang ke Indonesia yaitu 1. Mencari rempah-rempah, 2. Mencari kekayaan, 3. Memonopoli perdagangan, dan 4. Mencari daerah jajahan. Tokoh Belanda dan perannya. 1. Pieter Both. Tokoh Belanda pertama yang pasti kamu kenal adalah Pieter Both. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir dari Pieter Both yaitu membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Tokoh yang kedua yaitu Jan Pieters Zoon Chun. Jan Pieters Zoon Chun atau JP Kun merupakan tokoh Belanda sekaligus Gubernur Jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP Kun sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun 1627 sampai 1629. JP Kun memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP Kun adalah politik adu domba atau divide et impera. Ketiga, Herman William Daendels. Herman William Daendels atau yang diakrab disapa Daendels ini adalah Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak ada saingannya. Contoh kekejaman Herman William Daendels yaitu membuat suatu kebijakan yang disebut dengan kerja rodi dengan tujuan membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos. Pimpinan otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya tersebut. Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Kepemimpinan Herman William Daendels juga disebut sebagai kepemimpinan genosida dikarenakan
dalam masa kepemimpinannya banyak merenggut nyawa. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.